Puluhan PKL dan mahasiswa di Kota Probolinggo menggelar aksi damai terkait pemberlakuan PPKM untuk mengantisipasi pergerakan massa yang rencananya hendak konvoi di situasi PPKM ini. Forkopimda setempat mendatangi titik kumpul massa untuk dilakukan dialog dan bagi beras dan masker. Puluhan PKL dan mahasiswa di Kota Probolinggo menggelar aksi damai terkait pemberlakuan PPKM untuk mengantisipasi pergerakan massa yang rencananya hendak konvoi di situasi PPKM ini. Forkopimda setempat mendatangi titik kumpul massa untuk dilakukan dialog dan bagi beras dan masker. Inilah detik-detik saat puluhan perwakilan PKL dan mahasiswa hendak melakukan aksi damai mengeluh pemberlakuan PPKM di Kota Probolinggo. Massa rencana akan melakukan aksi damai dan konvoi menyerahkan keluhan terkait pemberlakuan PPKM ini. Mengantisipasi pergerakan massa, Forkopimda, Wali Kota, dan Dim 0820, Kapolresta, serta Kejaksaan mendatangi titik konsentrasi massa agar aksi konvoi tidak terjadi, namun bisa menampung aspirasi para PKL. Dalam mediasi tersebut, PKL mengeluhkan aturan pemerintah terkait penyekatan, pemadaman lampu, dan penutupan pasar Tugu yang dianggap mematikan para PKL. Di tengah situasi sulit saat pandemi, pemberlakuan PPKM berdampak buruk pada pelaku pedagang dan usaha kecil. Apa tuntutannya apa? Tuntutan kita cuman hanya teman-teman untuk bisa sekiranya buka kembali. Satu, terus yang kedua penyekatan. Ketiga, untuk penerangan lampunya minta dilonggarkan lah. Memang selama PPKM ini dampaknya gimana? Sangat berdampak sekali. Sangat berdampak. Terus hasilnya kesepakatan seperti apa, Pak? Kesepakatannya barusan dari Bapak Wali Kota, semua keluhan-keluhan teman-teman ini, aspirasi teman-teman ini ya masih didiskusikan lagi dan akan nanti diterapkan sesuai harapan teman. Untuk sementara, tuntutan PKL masih belum bisa dipenuhi mengingat saat ini masih dalam situasi pandemi COVID-19 dan PPKM masih berlaku. Hanya saja bila ada PKL yang masih beroperasi harus tetap prokes, menaati aturan, dan bila ada yang melanggar bersedia diberi sanksi. Kita mendengar tuntutannya itu sehingga kita harus menampung semuanya, tapi tentunya juga ada yang miskomunikasi yang tidak tersampaikan secara detail sehingga kami hadir kepada tempat kumpulnya PPKL ini untuk kita memberikan penjelasan pemahaman. Dan alhamdulillah kita semua bisa memahami. Yang penting sudah saya sampaikan tadi, apabila ada hal-hal yang tidak dipahami, silakan informasikan, tanyakan kepada saya. Ketua PKL, sekretaris PKL-nya semua sering ketemu saya, ya ngomong apa masalahnya itu kita akan diskusikan bersama. Karena ini adalah menjadi tantangan kita semuanya. Bukan hanya di Kota Probolinggo, bahkan ini adalah di seluruh Indonesia. Mudah-mudahan yang paling penting pandemi COVID-19 itu cepat berlalu dan kita bisa beraktivitas seperti semula. Dan saya pesan kepada PKL untuk menjadi satgas juga dalam arti untuk protokol kesehatannya. Apabila ada pembeli, pengunjung, sambil mengingatkan sehingga kita bersama-sama untuk menghadapi itu semua. Saya kira itu insya Allah para PKL sudah kompak dan semangat dan bisa melakukan. Untuk sementara para PKL diharap sabar dan sama-sama berjuang melawan COVID-19 agar kasus COVID-19 di Kota Probolinggo terkendali dan para PKL menggeliat lagi. Pemerintah sudah menggelontorkan berbagai bansos baik berupa uang tunai dan beras ke masyarakat terdampak PPKM. Dan bila ada satu masyarakat yang belum mendapat, segera lapor agar bisa diketahui penyebab tidak menerima bantuan. Dari Probolinggo, Jawa Timur, AMTV melaporkan.